I am Olivero, I need to create scramble. I wanna feel this good. It's had it Be before. very careful, very technical. I need to change my mind. I see it in my soul. Audio Jungle. Setelah dari acara Media Day kemarin, masing-masing dari kedua petarung baik Charles Oliveira maupun Islam Makhachev saling mengungkapkan apa yang dilakukan terhadap lawan mereka. Tampaknya dari kedua petarung hanya memiliki satu peluang, di mana siapapun di antara mereka yang mampu merawat peluang itu, maka akan menjadi sebuah keberuntungan. Pertanyaannya adalah, siapakah nantinya yang akan mengejutkan dunia? Dan di antara beberapa petarung yang berlaga di UFC 280, tampaknya bukan hanya pasangan Oliveira versus Makhachev saja yang akan mengejutkan dunia. Karena dari pasangan lainnya, juga merupakan pertarungan yang akan berupaya mengubah siapa yang terbaik, di mana telah bertabur prediksi yang mungkin saja menjadi berbalik, dari kemenangan menjadi kekalahan atau sebaliknya. Tak ubahnya seperti Charles Oliveira yang mengklaim bahwa jika Makhachev mengundangnya ke dalam permainan ground, maka bintang Dagestan itu akan berhadapan dengan finisher terbaik di dunia. Dan begitu juga Islam, yang mengklaim tidak seorang pun dari petarung divisi yang akan mampu menangkis dari kehebatan gulatnya. Jadi dari kedua persepsi ini sangat dapat dipastikan jika di antara mereka hanya memiliki satu peluang. Nah, dari sebuah peluang, kapan saatnya dari kedua petarung itu akan menemukan peluangnya? Dan apakah dari masing-masing mereka akan tidak mampu menahan jika peluang itu ditemukan masing-masing lawan mereka? Mantan juara divisi dan sebagai Hall of Famer UFC, Georges St-Pierre telah memberikan rincian tentang beberapa skenario yang mungkin terjadi selama acara utama UFC 280 antara Islam Makhachev dan Charles Oliveira. Oliveira menuju ke pertarungan ini dengan keyakinan bahwa dia adalah sang juara. Pemain Brasil itu secara kontroversial dicopot dari gelar awal tahun ini, tetapi memiliki pola pikir bahwa UFC 280 akan menjadi pertahanan gelar keduanya, dan bukannya merebut gelar, meskipun gelar itu sekarang sedang kosong dari pemiliknya. Bagi Makhachev di bawah asuhan Khabib Nurmagomedov, bintang Dagestan itu berada dalam 10 kemenangan beruntun dan akan berjuang untuk gelar UFC pertamanya. Dan ini bukan hanya sekedar tekad, melainkan tidak sedikit para prediktor yang membagikan perkiraan mereka buat kemenangan Makhachev. Bagi GSP sendiri, dia memberikan prediksi yang memprioritaskan untuk peluang kemenangan dari kedua petarung, di mana dia memandang peluang bagi Oliveira datang dari penyelesaian, baik itu dengan cara KO atau submission. Menurutnya, Oliveira akan memiliki peluang lebih sedikit dibandingkan Islam Makhachev. Baginya, Oliveira hanya memiliki satu alasan, yaitu harus dengan penyelesaian. Karena dari pandangannya, Do Bronx adalah finisher terbaik di divisi. Sementara Islam Makhachev baginya bisa memiliki lebih banyak waktu dalam peluang, di samping jika peluang permainan bawah didapat bintang Dagestan itu. Baginya Makhachev tidak harus dengan penyelesaian jika ingin memenangkan pertarungan ini. Seperti yang dijelaskannya berikut ini bersama channel Bet99. If I am Olivero, I need to create scramble. I need to make the fight complete chaos because he's an incredible finisher, probably the best of the division. If I'm Makhachev, I need to be very careful, very technical standing up, and if I go to the ground, I need to try and nail my opponent to the ground using my ground and pound and trying to avoid as much as possible the scramble. So it's going to be an interesting fight. I can't wait. So if I believe the fight will end by decision, I would choose Makhachev. But if I believe the fight will end by knockout or a submission, I think it favors Oliveira. Pertarungan yang akan berjalan selama 5 ronde, meskipun ini merupakan perdana bagi Islam Makhachev. Namun kestabilan staminanya dipastikan tidak diragukan lagi, karena Islam adalah petarung yang disiplin
yang tidak akan memboroskan tenaganya selama pertandingan ini. Disebabkan Makhachev bukanlah petarung yang mau mengambil resiko di saat akan mengambil sebuah keputusan. Oleh karenanya banyak orang memperkirakan bahwa Islam akan membuat Do Bronx kelelahan, sehingga dari sinilah kesempatan itu akan dicari Makhachev dengan ground and pound-nya. Sebaliknya Do Bronx adalah petarung yang mau mengambil resiko dalam membuat keputusan, sehingga tidak jarang terlihat jika Oliveira beberapa kali dijatuhkan lawannya dengan pukulan atau dengan bantingan, seperti ketika melawan Kevin Lee, Dustin Poirier, atau Justin Gaethje. Hanya ketika petarung ini tidak langsung mengambil inisiatif ke lantai, seperti apa yang telah dilakukan Paul Felder. Dan dari potensi ini, bisa saja Do Bronx akan mengurangi gaya strikingnya, karena dipastikannya jika Islam akan mengambil tindakan yang serupa dengan Paul Felder, begitu Oliveira dapat sekali dijatuhkan. Berikutnya, jika Belal Muhammad telah berlatih dengan timnya Khabib Nurmagomedov, lain halnya dengan lawannya pada besok hari di UFC 280 Sean Brady, yang juga berniat berlatih dengan sesama petarung berwarna Rusia namun bukan dari tim Khabib, melainkan dengan petarung sensasional Khamzat Chimaev. Sean Brady yang juga berada di divisi yang sama dengan Khamzat Chimaev baru-baru ini telah mengindikasikan niatnya untuk bergabung berlatih bersama dengan The Boss, dengan satu persyaratan yang tampaknya itu mampu dituruti oleh Khamzat jika petarung kelahiran Chechnya itu bersedia mengosongkan kelas welternya saat ini dan beralih ke kelas menengah. Setelah UFC 279, Khamzat Chimaev memang telah berencana untuk hengkang dan menuju divisi Israel Adesanya sebagai kepala gerbongnya. Dan serunya lagi, telah banyak petarung yang menanti kehadirannya di sana. Brady juga tampak jeli dalam hal ini karena jika saja dia berlatih dengan Chimaev, toh akhirnya ketemu berdansa di oktagon, itu sama saja berlatih untuk saling menghancurkan. Di saat Media Day kemarin, petarung yang saat ini berusia 29 tahun itu ditanya tentang pandangannya di divisinya, terutama yang menyangkut dengan Khamzat Chimaev. Dan petarung yang belum terkalahkan itu mengatakan, "Ya, maksudku dia datang dengan kelebihan berat badan 9 pon. Tetapi aku pernah mendengar ceritanya. Aku tidak benar-benar berpikir dia 9 pon lebih. Aku pikir dia mungkin hanya minum sedikit. Pelatihnya mungkin menyadari bahwa dia akan mendapat pukulan keras. Dan mereka melakukan hal yang cerdas dan menyuruhnya untuk menghidrasi kembali. Dia kehilangan berat badan. Itu menyebalkan," katanya dengan menanggapi apa yang telah terjadi pada UFC 279 yang lalu. Brady berharap Chimaev pindah ke kelas menengah. Bahkan dengan kemunduran di UFC 279, bisa dibilang tidak ada petarung di UFC dengan hype sebanyak Chimaev yang tak terkalahkan saat ini. Brady juga telah melakukan dengan cukup baik untuk dirinya sendiri sejak bergabung dengan UFC dan membanggakan rekor tak terkalahkannya sendiri. 5 kemenangan UFC sebelumnya membuatnya mendapat peringkat ke-8, dan kemenangan atas Muhammad yang berperingkat ke-5 dapat menempatkannya dalam perebutan gelar kelas welter. Chimaev belum memberikan indikasi bahwa ia berniat untuk meninggalkan divisi kelas welter setelah kehilangan berat badan di UFC 279. Tetapi Brady berharap Boss akan melompat ke kelas menengah sehingga keduanya dapat berlatih bersama. Dia mungkin kelas menengah. Aku dan dia telah berbicara di media sosial. Dia tampak seperti pria yang keren. Aku berharap untuk berlatih dengannya selama dia naik ke kelas menengah. Jadi ya, apapun yang akan dia lakukan, aku harap dia naik. Tambahnya kembali menegaskan keinginannya untuk berlatih dengan Chimaev, asalkan petarung Swedia itu pindah ke divisi lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.